Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngobor, ngobrol horor yang biasanya nggak horor-horor banget. Dan lo ngapain sih bro? Takut kena kaki lagi. Settingan ya, asik. Settingan lo ya, settingan mulu Lu gitu kan. batasan sini kan. Biar seolah-olah, bro Ayungnya masih sibuk di bawah ini udah opening gitu kan. Oh iya, apa kayak gitu ya? Enggak, Emang kayak takutnya gitu. gimana rasanya gitu kalau saling bersentuhan Itu gitu. yang pas intro tadi kita juga kan settingan ya, seolah-olah ngobrol-ngobrol Padahal gitu ya. Padahal kayak ayo seolah-olah ngobrol gitu, pura-pura ngobrol gitu. Kita kan cuman anjuran dari badan itu aja sebenarnya. Dari Mas Bagus ya Pak Manajer ya. Gitu. Oke Bro Ayung, terima kasih tadi kawan-kawan semuanya, selamat datang ya. Yang baru mampir juga selamat datang. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Ya udahan, ngapain lama-lama gitu kan. Oh iya. Baik. Waktu ntar dikiranya manjang-manjangin durasi. Benar. Iya ding. Benar kayak gitu. Tapi tadi sebelum masuk ke sini juga Pak Bagus ngomong, pegang sininya. Ingat, jangan buat Indonesia lebih mencekam. Ingat, jangan buat Indonesia lebih mencekam. Iya Pak, aku sambil nunduk-nunduk begini. Baik. Salim nggak tadi? Salim nggak? Enggak ya. Lagi makan apa tahun dia. Nah ini terima kasih Mas Riam atas kesempatannya. Aku mau nyapakan kawan dulu di rumah. Gitu. Iya betul. Aku mau nyakapan kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gak nih? Jadi dong. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ya, ketemu lagi dengan kami berdua di acara ngobrolin horor yang rencananya bakal serem ya. Rencananya bakal serem. Ya, dan nanti rencana. Kita kan manusia cuma bisa merencanakan dan berusaha ya. Betul. Hasil akhirnya kan dikembalikan sama. Kok ketawa ke TV Mas itu gimana? Apa-apa. Iya kan bener kan? Bener. Tadi kan situ juga yang ngajarin. Lu GR sih. Gue lagi ngetawain yang lain gitu. Oh, lu GR aja. Baik. Iya, terus gimana bro? Ya mau cerita niat. Ya udah niat aja kan. Niat kan katanya udah dapat pahala. Udah dapat pahala gitu. Berarti kita modal niat. Baiklah. Masuk surga kamu kenapa gitu? Saya niatnya banyak niat. Terlalu banyak niat diakumulasi jadi gede gitu kan pahalanya. Iya itulah kebaikannya begitu. Baik, ini aku tak mulai ya Bi. Monggo. Ini adalah sebuah kisah tentunya Bi. Iya tentunya sebuah pastinya. kisah. Dan kisah itu yang ngalamin aku sendiri. Jangan bosen. Iya yang notabene. Enggak notabene yang catatannya gitu. Ingat dulu kalau ketika dirimu ada di Bandung sana. Ya kan, setelah dari sana kan aku kembali ke Bumi Pertiwi sini. Terus akhirnya ada perjalanan ngatan akhirnya ke orang tua Kidul. Ya di sana kan di Bumi Ayu. Pantura Kidul gitu ya. Jangan di Kidul. Enggak maksudnya kan biasanya istilahnya Pantura Kidul itu Pantura kan. Selatan. Iya, utara udah utara Kidul gitu kan. Iya, aku bolak-balik kalau nggak utara ya selatan itu aja. Kalau nggak timur juga barat kan. Barat kan Jakarta. Kalau timur biasanya Solo gitu. Iya, nggak ada Jakarta, Bekasi biasanya. Bekasi. Kalau ngomong Jakarta omong sih kan lu kadang ceritain warteg gitu kan. Dari Jakarta Utara gitu kan yang dulu ada kos-kosan yang ada tukang nasi goreng yang gantung diri itu gitu. Gue masih ingat loh cerita-ceritanya. Oh gitu, iya. Ingatanmu kan di atas rata-rata. Amin. Ini aku mau makanya kalau disakiti sama mantan itu, aduh sampai sekarang itu masih ingat bro. Itu kan yang gitu. Banyak balik komen kemarin, Bi, katanya lagunya Cita-Cita sakitnya di sini macam-macam. Oh itu sakitnya di sini, itu lagunya Cita-Cita. Iya. Terima kasih untuk yang udah ngisi komen itu. Iya. Jadi mengelingkan kembali gitu. Ini mau cerita apa enggak? Boleh. Nah, jadi saat itu aku dari kita ketemuan di sana ceritanya nggarap musik waktu itu ya, Bi ya. Agak musisi waktu itu kan, terus kembali lagi Bumi Pertiwi di sini, terus akhirnya muter akhirnya kembali ke orang tua Kidul. Di sana kan iya bener dekatnya Pantura Selatan. Iya. Itu kan ada ya rumah makan di sana ya, akhirnya bantu orang tua lah. Ya sebisanya aku, tapi di sana kan rumah makannya kan modelnya prasmanan. Kenapa kalau tempat makan itu disebutnya rumah makan, tapi tempat tidur itu disebutnya hotel, motel kayak gitu? Kenapa nggak rumah tidur gitu ya? Rumah tidur. Rumahnya orang sakit itu disebutnya rumah sakit. Rumah sakit.
udah lewat skip. Lewatin, ya. Ntar ada yang ngomel biasanya. Jadi itu di sana itu kan modelnya rumah makan, ya pelatarannya cukup luas, banyak juga itu di kasus yang dulu itu ada cerita horor juga. Yang parkir itu parkirnya cukup luas, tapi di sana kan modelnya prasmanan, jadi ngambil sendiri apa sendiri, tapi nanti bayar maksudnya cuci piring sendiri. Nggak nyampe nyuci sih, Pi. Jadi di sana aku bantu-bantu. Biasanya kalau hari-hari jam kerja begitu, sering ada orang kantor masuk. Maksudnya satu kantor ada makan bersama di situ. Kadang-kadang dari SMA mana yang dekat-dekat situ lah begitu. Makan siang ya. Jadi kadang-kadang apa ya, lauk pauk yang udah ada disediain di situ. Kadang jam 12 udah bener-bener buru semua begitu. Harus masak ulang. Itu paling seneng rame tapi sebel capek begitu. Nah satu ketika aku kan ada di dapur karena memang tadi habis bantuin di depan ya. Bantuinnya sih nggak kayak yang lain-lain yang ringan-ringan aja kayak buat nganterin pesanan air, minumnya apa gitu. Anterin, habis itu ngelihat lauk pauk udah di atas udah mulai tiris semuanya. Akhirnya aku ke belakang bantuin Bi Surni. Sebisanya aku masak apa waktu itu, Bi. Jadi ngepot kalau bahasa sininya, kita masak cepat-cepat soalnya dari orang umum juga biasanya jam makan siang itu jam 12 itu juga banyak, belum lagi supir dan lain-lain. Akhirnya aku lagi sibuk-sibuk begini, kata aku manggilnya mama ibu gitu, jangan terlalu capek kayak gitu, santai aja. Enggak mau, udah habis semua di depan begitu kan. Sorry bro, gue mau bersin. Alhamdulillah. Dah monggo lanjut. Nah itu saat lagi sibuk-sibuk kayak gitu, Bi, aku kan waktu itu ya pakai celana apa ya, jeans ya, agak ketat begitu, Bi. HP itu ganjel. Celana gaib, celana jin. Celana gaib, bener. Nah, tapi itu daripada ganjel kadang-kadang itu kan ada nunduk, ada namanya orang masak bantuin kan ya. Daripada ganjel tak letakin di meja sayur di situ. Itu belum zamannya smartphone ya? Belum, masih pakai Nokia apalah begitu. Nah ini wirawiri nganterin ini ke lauk ke depan, kadang-kadang ikut bakar sate ayam, ada menu itu juga. Itu HP tiba-tiba bunyi, Bi. Ya itu masih ada nada sambungnya, waktu itu keren. Iya, HP kan biasanya emang tiba-tiba bunyi bro. Kalau nggak bunyi itu berarti kita lagi ganti ringtone gitu. Betul, atau apa. Selalu tiba-tiba bunyi. Ya, tiba-tiba bunyi. HP gue juga sering banget tuh tiba-tiba bunyi, cenderung gitu kan. Iya ya, Vi, itu kata-kata yang kurang pas menurutku sebenarnya. Dan tiba-tiba bunyi, emang HP emang selalu bunyi. tiba-tiba. Ada yang nelpon begitu ya. Jadi aku sambil jalan, lagi sibuk-sibuknya, lagi rame-ramenya. Di depan juga sisa-sisa piring, mangkok, dari sop, dari apa kan harus ditarik ke belakang. Ditarik gitu ya. Iya, harus dibersihin kan, dicuci. Gitu. Jadi kan asisten nggak banyak-banyak banget, paling 5-4 orang masih kurang kan. Waktu itu aku harus bantuin ke depan, tapi harus nganterin lauk juga. Ini HP tumben-tumbenan jam segini tuh bunyi. Ini pasti orang jauh, kalau kawan dekat atau keluarga pasti tahu jam segini tuh jamnya sibuknya aku gitu kan. Itu siapa sih ya? Ya cukup mengganggu. Ini kok telepon jam segini berdering begitu kan, di sana kelihatan hijau-hijau begitu kan. Dan waktu itu belum ada Mas Bewok ya? Belum hadir dalam kehidupanku. Nah itu aku itu, ini siapa yang nelpon gitu kan, tapi ini tak tiadakan, paling nggak penting atau enggak telepon yang nyasar begitu. Pas lagi balik dari sana sempat ngelirik, di situ tulisannya Risna, nama samaran. Aslinya siapa gitu ya, begitu. Jangan nama samaran aja, nama samaran itu namanya Risna, memanggil Risna begitu, Bi. Jadi aku, loh kok Risna siapa ya? Tak eling-eling, tak emot-emot, ini siapa? Tak ngingetin, Risna. Oh iya, ada PML, berarti Pemalang. Risna Pemalang. Loh, ini kawan lama, udah tahunan nggak pernah ketemu. PML pemandu lagu ya. Itu PL ya, PL. Ya, PML Pemalang, PMLG gitu. Ya udah tulisan Pemalang aja lah ibaratnya seperti itu. Itu manggil, ini kawan udah lama banget nggak pernah ketemu, nggak pernah kontak, tiba-tiba nelpon, pasti penting, pasti darurat. Tapi ini tanggung, akhirnya aku tak angkat begini, tapi belum tak petet, belum aku jawab. Aku minta izin sama ibu kan, Mak,
Mama, aku mau ngangkat telepon sebentar. Aku keluar kan ke samping, tak angkat nomor. Ya udah jangan lama-lama Mas, ini lagi rame banget. Iya, aku ke samping dapur karena ada pintu sampingnya begitu. Masih banyak rame orang di dapur juga. Aku ngangkat ya sembari, ini pasti penting tapi itu ya. Pas tak angkat, halo, aku begini. Sana nggak nyaut, adanya orang teriak-teriak di sana Terus ada suaranya Risna, aku masih familiar banget itu. Pak ini tolong Pak, ini dipegangin Pak, ini jangan sampai nyemplung ke kali. Itu rame di situ di seberang sana itu rame kayak lagi khawatir pada teriak-teriak. Itu kedengeran suara, banyakan suara cowok, suara ceweknya itu ya 1-2, tapi kebanyakan suara cowok itu mereka lagi gerem-gerem lagi, lagi macem-macem lah di situ. Ini apa-apaan? Jadi Risna itu adalah yang cerita yang kemarin aku sampai jalan-jalan ke Jogja, itu orang Jogja. Tapi dia itu jadi guru di Pemalang, guru sebuah SMA di sana lah. SMA waktu, sekarang SMA apa SMA? Ya nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Sekolahnya masa lalu ya. Oh, masa lalu. Oke, dia seorang Gue SLTA. SLTA benar, sekolah lanjutan tingkat atas. Oke. Nah itu dia itu tingkat awal. Tingkat awal. Nah itu dia seorang guru. Tak sambung-sambungin. Ini pasti suara muridnya. Ini jam sekolah begitu kan ya. Tapi kan bulan apa lagi ada acara apa aku nggak ngerti. Ini kok pada teriak-teriak pada. Tapi nggak ada yang minta tolong, cuman suara Risna sama seorang mungkin yang dianggap ini Pak, berarti guru yang lain, itu lagi, Bu gimana nih Bu, ini kangelan di sana itu lagi kesusahan. Aku, Riz, halo Riz, tak panggil berapa kali, nggak nyaut juga Terus aku, karena aku teriak-teriak, ibu keluar ngomong nih, Mas ada apa sih kayak penting banget, kok teriak-teriak begitu? Nggak apa-apa, makanya ada telepon tapi nggak jelas. Kali orang-orang yang enggak ini kawan tapi penting. Ya udah kamu mendingan geser aja ke sana nggak apa-apa. Kayak gitu kan ibu ngomong kayak gitu. Aku ke belakang dapur dekat rumah utama kan. Tak dengerin lagi, tahu dia udah manggil aku Mas Ayung tolong kayak gitu. Loh, Riz ini kamu kan? Iya ini aku tolong Mas, tolong apa? Ini murid-muridku kesurupan semua kayak gitu katanya Lu apa hubungannya denganku? Aku ngomong kayak gitu. Ini jangan bercanda. Waktu itu lu udah jadi mbah atau belum? Jadi mbah apa? Nggak bisa aja. Ya kan minta tolong sama lu mau bantuin orang kesurupan. Apalagi waktu itu, saat ini pun aku belum punya cucu, ya kan? Nah itu minta. Tapi kan sering dipanggil Mbah Ayung gitu. Orang aja yang manggil aku kan nggak menuliskan diri sendiri. Itu kalau kawan-kawan mau nanya angka gitu sama Mbah Ayung gitu. Ada. Terus. Nah itu dia bilang begitu, Mas tolong. Tolong kenapa Mas, murid-muridku iki ngomongnya kesurupan kabeh Mas, tolong kesurupan semuanya. Aku masih bercanda, semuanya ini lagi ngapain kok jam-jam sekolah begini kok kesurupan? Enggak, kita itu lagi kemah katanya begitu. Lagi di pinggir kali ya? Pinggir kali. Ya di pinggir kali juga, tapi di atas posisinya di atas gunung begitu. Ya nggak di atas gunung banget, bukit lah begitu. Oh daerah Gunung Gajah situ. Nggak tahu. Asik. So tahu aja gue ya. Iya, kalau Pemalang Gunung Gajah beneran. Terus. Nah itu dia lagi ada di bumi perkemahan katanya. Terus ini tiba-tiba kesurupan semuanya. Iya, ini ada 2 tenda yang pegangannya dia gitu ya. 2 tenda itu hampir semuanya kesurupan, tinggal 1-2 orang anak. Yang cowok ini ada 2 orang yang belum berarti mau kesurupan. Mas jangan bercanda, pokoknya tolongin aku nolonginnya piye, aku ada di Bumi Ayu. Mas tolong, aku itu udah ngubungin, aku ngomong gini, hubungin aja Mas Wahid, aku bilang, hubungin aja Mas Wahid. Aku udah ngubungin dia, nelpon nggak diangkat sama sekali. Aku bingung, aku mau ngubungin siapa gitu. Sekali aja jenengan bisa bantu. Waduh, aku bilang, kesurupan Riz iki. Iya, makanya aku juga bingung. Ini udah mulai ada yang mau nyemplung ke kali, bener Bi. Ada yang mau nyemplung, ada yang penean katanya. Ada yang mau nyakitin diri sendiri, nyerang satu sama lain begitu. Loh, gimana ya? Aku jadi ikut-ikutan. Aduh, kasihan banget temanku kayak gitu kan. Mas tolong upayakan sesuatu apapun, Mas tolong. Aku ngupayain ini piye?
cariin orang pintar kayak apa kayak gitu. Aku lagi kerja, lagi rame-ramenya orang, ini aja di dapur. Gini aja wis, kamu yakin sama Gusti Allah? Aku bilang kayak gitu. Ya yakin mas. Oh yakin kayak gitu. Ya tapi piye maksudnya mau ngapain? Gini aja, tak bantuin aku ngomong kayak gitu. Tapi syaratnya kamu harus yakin. Aku bilang gitu, Bi. Yakin apa? Itu yang masih waras ada berapa orang? Yang masih waras sekitar 3 orang. Tapi ini ngendangi yang lain, katanya biar nggak nyemplung, biar nggak nyakiti yang lain. Gurunya ada, gurunya yang kesurupan juga ada, Bi. Ini cuman yang, kok kesurupan, Bi? Enggak, gue bayanginnya ngobatinnya pakai telek ya. Nah ini pernah tak ceritain. Iya, Pura-puranya kamu nggak ngerti, Bi. Enggak, soalnya kayaknya dulu pernah. Iya, pernah tak ngomongin begitu. Tapi ini versi lengkapnya. Ya, versi lengkapnya. Jadi males sudah. sorry, ternyata bener yang cerita ini. Bener. Oh iya, udah. Kawan-kawan kan di rumah belum tahu. Oke, pura-puranya situ nggak tahu. Tapi yang jelas tak ceritain sama Mas Bi itu sepenggal lebih. Cuman sepenggal. Nah, ini beberapa penggal. Ini lengkapnya. Lengkapnya. Akhirnya aku ngomong gini. Jadi anta. Enggak. Ya biasa aja. Seolah-olah situ. Nanti ditit gitu lah. Oke, aku bilang gini. Riz, kamu posisinya lagi ngapain? Ya lagi megangin anak-anak. Gini aja. Kamu kalau misalnya yakin perantaranya lewat aku bilang gini. Iku jangan pusing, jangan resah. Resah gimana ini orang udah teriak-teriak semua. Wis mas tombonnya apa katanya yang buat nambahin apa. Jangan ngadep sini apa ketawa mulu. Nah, jangan resah aku bilang. Lah ini anunya apa? Yang buat ngobatin apa, Mas? Kowe ngene wae. Ambil telek aku bilang. Ambil telek. Telek opo? Telek ayam aku bilang. Sanane. Telek itu kotoran ayam ya. Telek ayam. Tapi Mas yang bener telek ayam aku bilang gini. Tapi yang lancung. Jadi ada beberapa karakter ya Bi. Yang coklat yang kayak bubur merah gitu. Yang kayak ya benar kayak bubur begitu dan baunya luar biasa. Itu lagi mules itu. Apalagi lagi hangat-hangat baru keluar ya Bi. Itu Mas yang bener ini orang kesurupan loh. Aku ya bener ini telek bener loh aku ngomong kayak gitu. Mama keluar lagi. Mas ini lagi masuk ngomongin telek apa katanya. Aku geser aku geser lagi ke sanaan ke dekat rumah kan ya. Akhirnya segini halo mas ini serius Mas. Wis syariat itu apa aja aku bilang. Yang penting kalau kamu yakin melalui aku nih ya, pertolongan dari Gusti Allah. Kalau memang benar ini kamu yakin, wis golekane telek, aku cari telek. Nyari teleknya di mana? Ini di bukit nggak ada ayam. Kata dia begitu, Bi. Yang waras bocah berapa? 3 kan? Suruh yang 2 turun. Lu ngapain? Ke kampung, ke rumah warga, nyari telek yang kayak tadi, yang lancung. Lu membungkusnya pakai apa? Pakai akal, dibungkus pakai plastik kayak apa? Aku bilang gitu. Bungkus pakai akal gitu. Iya, dibungkus pakai akal. Angel ya. Berarti akal dalamnya telek semua gitu. Yang enggak dibungkus pakai apa? Daun kayak apa? Masih serius. Terus gimana nanti? Bawa lagi ke situ. Nanti kalian semua kan punya keyakinan minta sama Gusti Allah Ta'ala jadi jalan kesembuhan. Caranya piye? Diletokin. Mas mambu, pengen mari ora aku bilang kayak gitu, pengen sembuh enggak? Nah caranya gimana? Ambil lidi sekalian. Kamu letokin bahasa Indonesia apa sih? Dilepetin gitu lah, olesin lah. Lepetin sama aja, diolesin ke situ, ke teleknya. Terus diapain? Diolesin lagi ke kaki, kayak ke muka, kayak kemana, ke orang-orang yang kesurupan kayak gitu. Iya, kayak gituin nggak apa-apa. Kata aku, masih serius. Kau njaluk tolong apa murusuhi aku nyambet gawe aku tak gituin. Mas aku serius. Ya wis. Mas aku tak tutup sih ya teleponnya ya, tak tutup. Aku mau ngomong sama bocah-bocah. Itu belum ditutup. Dari sana sayup-sayup kedengaran. Di Wardi sama apa? Kamu ambil telek. Bu, yang bener kayak ada kayak gitu ya. Bentar bro. Nah, ya oke. Aku manfaat. Iya, sayup. Lanjut. Itu aku ngasih tahu ke Risna tadi, tapi sebenarnya aku iki ngomong ngopo, Bi. Jangan sampai ini memalukan diriku sendiri, yakin. Malah aku setelah itu aku ndonga sama yang Gusti Allah ya, sama Pangeran. Ya Allah, jadikanlah ini benar-benar terjadi seperti itu, sembuhkanlah mereka seperti itu, Bi. Tapi justru obatnya tuh di situ. Iya, aku
kalau misalnya enggak, malunya kayak apa? Doanya orang yang terdesak itu. Orang yang lagi sibuk gitu ya? Orang yang terdesak. Oh, terdesak. Gitu. Itu kan mempertaruhkan nama baik gitu nama kan. Baik, makanya itu. Yakin aku tak pikirin, yang nyebelin dia itu nggak nelpon, nggak SMS dulu, nggak ada WA. Nggak nelpon, nggak SMS. Sehari itu sama sekali aku ngeliat HP nggak ada lagi. Wah, jelas namaku hancur gitu kan ya. Aku kepikiran, kadang ibu tanya, kamu gimana sih, kayak kelihatan gak bahagia, muram begitu, bermuram durja gitu kan, dan bercanda ya kan. Aku nggak apa-apa mah, nggak apa-apa. Kayak ada yang ditungit, nggak apa-apa, mau terus terang tapi nanti malah dimaki-maki. Oh ngedan, kesurupan kok pakai itu gitu kan. Akhirnya di hari yang ditunggu, 2 hari kemudian, agak sorean, dia telepon. Wah, diduk sininya. Risna telepon, angkatnya di mana ini? Aku siap-siap malu ini ya pas telepon. Halo, assalamualaikum Riz. Waalaikumsalam. Itu nadanya udah enak di sananya, nadanya udah enak. Wah, kok senyap? Nggak ada orang rame-rame. Itu Mas Ayung lagi ngapain? Kemarin maaf ya, aku ngerusuin, ngeribetin jenengan yang lagi kerja. Langsung pada intinya aja, Riz, aku bilang. Aku ini diduk loh. Mas, alhamdulillah bocah-bocah sudah waras kabeh, katanya begitu. Alhamdulillah anak-anak udah pada sembuh dari kesurupan. Yang bener, iya, tapi ini lagi recovery lah. Kan banyak yang akhirnya jadi sakit kan, panas, jadi capaian begitu. Recovery, dibersihin gitu. Iya, iya itu merecovery, yang jelas teleknya itu kan dibersihin harus, apalagi ayam yang memang yang tertentu kan memang baunya kayak apa. Nah ini katanya habis sakit, habis apa tadi lagi di mipil lah pelan-pelan biar sembuh, mulai berangsur sembuh, tapi kesurupannya udah enggak. Tapi aku mau cerita sesuatu Mas, iki aneh. Jenengan ngomong asal kayak gitu kok beneran tuh, sebenarnya apa? Kamu kan punya jawabannya sendiri, aku tak kayak gituin. Kamu punya keyakinan, itu kan cuma syariat. Iya ya Mas, tapi ntar dulu aku mau cerita. Katanya dia cerita begini, karena itu dia memang yakin anak-anak yang lain ikut ngolesin karena banyak sih, guru yang main telek semua lah gitu-gituin. Tapi menurut mereka setelah melakukan itu ada keraguan, apa iya, walaupun mereka itu nggak lama berangsur geletak pingsan kayak gitu, katanya. Akhirnya tetap turun, nanya pada spiritual di kampung itu. Nyari penjual spiritus. Iya, nyari penjual spiritus. Iya, nyari orang yang ngerti tentang bab seperti itu. Katanya, ditanyain, iki aku orang-orang loh Mas, katanya. Aku ngomong sama orang tua, katanya udah ada yang megang begitu, nggak apa-apa, nanti juga sembuh, udah ada yang nangani kayak gitu. Lah siapa Mbah, katanya. Ya udah ada, udah pada dibawa pulang aja kayak gitu. Mbah Ayung gitu. Enggak kayak gitu. Jadi dia itu kepikiran, Risna itu kepikiran, kok ada yang megang. Aku aja ini masih bingung, anak-anak ini dalam keadaan nanti itu kumat lagi apa enggak di rumah. Sing jelas nanti kepaido sama orang tua atau apa begitu. Itu jawabannya ada di mimpinya Risna, tahu-taunya Jadi dia mimpi kayak ditarik ke awal lagi, kejadiannya kayak apa. Gitu loh. Terus. Nah itu di mimpinya dia, memang benar itu ada di kayak bumi perkemahan, tapi masih baru, belum resmi-resmi banget kan. Itu sedianya tadinya mau di titik itu, tapi karena memang ada bekas orang camping juga di situ, terus tempatnya becek, tekstur tanahnya nggak bagus, akhirnya tanpa izin sama guru atau apa, ya kepala-kepala yang vokal lah, anak-anak itu babatin sampingnya, kebun sampingnya lah kayak gitu. Dan itu ternyata di sananya Risna itu melihat di sana itu kayak kerajaan kayak gitulah, dengan mukanya itu hewan semua, itu mereka nggak terima. Itu di sana langsung semua murid-murid itu di pandangannya ya kayak kerajaan mukanya hewan semua, itu lebih mirip kayak peternakan bukan sih? Peternakan gitu. Peternakan. Ya anggap aja seperti itu. Iya. Tapi bawahnya kan orang, atasnya begini kan. Itu mereka itu marah, nggak terima, katanya tempatnya diacak-acak begitu. Ada yang jelasin ke Risna, tapi Risna kayak nonton TV begitu, Itu setiap anak itu langsung dipeluk begini, dirangkul, dipeluk sama si orang-orang makhluk tadi. Makhluk tadi, dan setiap tingkahnya mirip sama yang meluk. Ada yang monyet ya kayak gitu, pengennya penekan, apa aja digeregotin. Ada yang kayak anjing ya kayak gitu.
itu parah banget di sana, aku ngeri banget pemandangannya kayak gitu Mas. Lah terus kenapa, ada apa lagi? Itu sampai lama dan aku ngeliat, aku ngubungin jenengan kayak gitu. Kayak dia ngeliat dirinya sendiri di mimpi itu, Bi. Aku nggak ngerti. Tahu-tahu nggak lama itu ada orang rombongan bisa dibilang begitu. Tapi kayak apa ya? Kayak orang-orang wetan sana di tempatku karena dia kan Jogja ya. Jadi ada piyayi-piyayi Jogja. Bukan piyayi keraton, pakaiannya seperti itu. Ada yang mimpin rajanya atau apanya lah, pakai beskap seperti itu, pakai keris dan lain itu di depan. Yang lain itu batik Jawa itu loh, Bi. Itu semua yang merangin mereka begitu, Bi. Itu setelah aku nelpon sama jenengan, setelah diatoin itu, telah itu, mereka itu perang sama makhluk-makhluk itu. Tapi itu sekilas banget, nggak lama itu. Pokoknya aku kayak dibikin ada kabut pes kayak gitu. Terus aku bangun, kayak gitu aja ceritanya itu. Seperti itu, Bi. Ya itu aja, Bi. Oh, itu aja. Ya maksudnya dia akhirnya dapat penjelasan seperti itu. Dari mimpinya jawabannya kayak gitu. Iya, nah kemarin kan aku jadi kader sendiri. Apa iya kayak gitu? Oh ternyata ada hubungannya. Oh ketika seseorang memang ada ketulusan buat niat untuk membantu, ya dengan niat ikhlas, terus memang yakin semua bisa aja terjadi kayak gitu melalui apa aja Gusti Allah nulungin. Dan itu mungkin katanya tadi anak-anak ini loh ada hubungannya sama kamu itu leluhur semuanya begitu. Emang lu keturunan kerajaan gitu bro? Ya enggak, mungkin ya apa ya belinyik-belinyiknya itu Bi. Yang bawa-bawa bendera kan lumayan Bi. Ya sebaiknya kita begitu aja sih. Kita satu jangan merasa kita menjadi bagian dari keturunan orang-orang besar terdahulu gitu. Malah jadi beban. Iya, soalnya nggak ngaruh juga ke kita gitu. Hidup kita ya, kita sekarang kita Ke depan. Kita kasih hormat aja, kita kasih penghargaan yang besar sama leluhur-leluhur yang kita tahu aja kayak gitu. Sisa-sisanya udahlah. Iya. Kayak gitu. Yang Itu menurut gue lalu- sih. Benar, yang penting kan hari ini dan besok. Betul. Ke depan. Ada satu cerita juga. Ini dulu pas gue, tadi lu sempat mention ya, pas di Bandung sana. Kebetulan ada temen kita juga yang sama-sama di sono. Lu tau lah, gak usah disebutin namanya. Perempuan. Oke. Dia kan satu kosan. Nah, temennya itu satu kosan. Itu Nah, ada yang gue tahu nih kayaknya. iya anaknya tuh tahu anaknya siapa. Nah itu satu kosannya itu dia ada yang kayak gitu sering banget kesurupan gitu. Dan waktu itu gue lagi main ke tempat dia. Selepas maghrib gue main ke situ mau minjem duit waktu itu. Gue inget banget. Dan tiba-tiba kayak gitu rame-rame. Enggak pas gue kesana itu emang udah kejadian gitu. Cuman lagi istirahat. Nah gue ketemu sama dia kan sama temen gue itu. Tiba-tiba kayak gitu di kamarnya itu rame lagi gitu, temen-temennya pada ribut lagi. Minta apa bro? Minta kopi katanya. Minta kopi. Minta kopi, cewek pakai jilbab, nari-nari gini katanya. Terus minta kopi. Ya udah bikinin. Ntar dulu, gue bilang gitu iseng. Kerjain. Kan gue emang gak suka sama orang yang kesurupan gitu. Kan orang kesurupan itu harus dikerjain gitu. Bukan ngerjain sama orangnya, tapi yang merasuki itu. Bikinin kopi, kasih garam. Kayak gitu. Kopinya dibikin langsung pakai garam gitu, bukannya kopi pahit. Iya serius dikasih garam gini kan. Nah ini lucunya tuh begini. Minumlah dia. Si cewek tadi kalau nggak salah tuh aslinya Karawang. Pokoknya asli daerah Karawang lah. Karawang, Bekasi. Kerasukannya di daerah Jawa Barat situ ya. Dikasih air itu. Diminum gitu kan. Gluk kan biasanya diminumnya langsung habis gitu kan. Gluk diminum. Terus disemburin, bilang apa dong, asu, kayak gitu kita udah, ini setannya setan Jawa gitu lah. Dan setelah itu beneran sembuh loh, langsung blek gitu jatuh, gitu. Terus udah itu sembuh. Iya. Kedepannya masih kesurupan, cuman ritmenya tuh makin jarang gitu. Makin jarang. Gara-gara kayak gitu dia kasih air garam. Jangan nanti digaremin lagi. Nah itu ya kayak gitu, tapi beneran itu yang bikin ngakak itu kayak gitu. Orang Karawang tinggalnya di sana, masuk kayak gitu loh. Itu aduh. Bisa jadi kan misalnya temannya tadi mimpi ada penjelasan, bisa jadi di mimpinya itu ternyata garam-garam itu berubah menjadi apa seperti tadi bukan telek berubah tapi beatingnya mungkin ya jadi pion gitu. Di pion nggak tahu itu kuasanya Gusti Allah. Iya, betul. Tapi artinya dari kisah tadi
aku terselamatkan, Bi. Maksudnya aku nggak dapat malu lah, ya wis. Oh, aku olah paling memang kudu harus sembuh ya sembuh aja, aku bilang gitu. Tapi Makanya, emang katanya kayak gitu sih kalau orang kesurupan. Ya mungkin itu tadi obatnya obat nyeleneh kayak gitu. Emang sesuatu yang mungkin mereka nggak suka gitu. kalau nggak di luar dugaan mereka. Iya, itu tadi kasih garam gitu, kasih makan garam 1 sendok aja gitu. Biasanya sembuh orang kesurupan. Kadang juga ada yang pakai pare, nggak suka juga. Iya, kayak gitu emang pahit gitu. Soalnya kadang begini, ini mohon maaf ya, kesurupan itu nggak semuanya kesurupan, bro. Di antara 10 yang beneran kesurupan itu cuma 5. Yang 5 itu acting. Ya. Kayak gitu. Kasih garam gitu, kalau dia kuat ngunyah garam itu 1 sendok, dia kesurupan bener-bener. Kesurupan bisa jadi. Ini pendapat ya. Ini pendapat aja, kayak gitu. Ini pendapat aja. Soalnya gue pernah beberapa kali, malah nggak cuma sekali itu, ya itu tadi. Ngerjain orang yang kesurupannya itu kesurupan acting gitu. Tapi ada cara lain juga di luar itu. Ini nge-share berbagi aja. Kalau memang itu tidak membahayakan, tapi ditonton banyak orang gitu ya, nggak membahayakan, diemin aja. Iya, diemin aja. Itu salah satunya diemin. Cuman begini loh, ada kasusnya kalau didiemin, dan gue juga pernah ngalamin beberapa kali juga, pakai metode didiemin di awal. Cari perhatiannya itu dengan menyakiti diri sendiri. Ya, itu masalahnya kayak gitu. Gue masih mikirnya, oh ini acting nih, gue acting. Kasih garam aja, cakap gini, kasih garam baru ampun-ampunan gitu ya. Betul. Itu sarana ya. Yang penting kita minta yang punya hidup bisa jadi jalan. Betul. Tapi itu tadi yang namanya kerasukan itu dari yang pernah gue alami sih, mungkin beda orang beda cerita gitu ya. Dari yang gue alami itu dari 10 itu 5 yang beneran kerasukan. Iya. Itu yang emang udah nggak logis yang dilakuin gitu ya. Itu sama mungkin kayak aku begini. Ini bongkar ya. Jadi pernah ceritanya pengen pingsan karena nggak pernah pingsan dari kecil. Di sama sekolah juga nggak ya, pernah. nggak pernah pingsan. Katanya ada kuning-kuning yang muter-muter, ada burung-burungnya, aku nggak pernah. Terus ada kakak kelas cantik SMA, masih ingat mungkin itu cantik pingsan. Itu ruang UKS kan masih sama bareng, terus 2 bangsal begitu. Aku harus pingsan nih, dia pingsan. Pura-pura pingsan pernah, Bi, terus terang. Malah mungkin yang nolongin teman-teman kita deket itu. Padahal enggak, ya mungkin seperti itu. Gue pura-pura pingsan pernah sekali, itu pas ospek. Tapi nggak laku, nggak ada yang nolongin. Laku dong. Gue kan aktingnya bagus, bro. Lagi ospek, wah itu udah nggak manusiawi menurut gue waktu itu. Gue pakai ospek, celana gue masih baru, bro. Gitu. Masih kuliah awal gitu kan, celana gue baru. Ini gue kalau suruh kayak gini merayap gitu di selapangan begitu kan, ini bisa robek mikirnya. Gue langsung pura-pura begini aja. Diam aja, wah kamu pura-pura pingsan, gue gini lagi gitu kan, diangkut sama medik gitu sampai sana, ketemu sama temen gue ternyata sama-sama acting juga, udah sialan kayak gitu. Nanti kalau misal itunya mediknya datang, ya gue bilang pura-pura lemes lagi, gitu. Nanti dikasih makan dulu, yang gue ngeliatin dari tenda gitu, itu masih muter-muter gitu. Itu nggak sportif banget sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi untuk sesuatu yang nggak ada gunanya kayak gitu, ngapain juga diikutin gitu. Ya udah, terima kasih Bro Ayung, terima kasih kawan-kawan semua di rumah. Tadi cuma intermezzo aja ya, kita berbagi pengalaman masing-masing. Ya, jangan ditiru yang jelas itu. Jangan ditiru kalau yang nggak baik gitu, kita ambil aja. Ya, tadi juga metode telak itu hanyalah. Iya, itu salah satu serta-merta. Sama aja metode kopi garam itu ya. Itu juga niatnya cuma mau ngerjain doang gitu, dan ternyata berhasil gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, misal ada sesuatu yang nggak sehati di kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan, dan itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan gitu. Masing-masing aja kayak gitu. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Siapapun itu, semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Karena ini lagi musim orang sakit ya. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.